Balik lagi di alam matematik, kali ini kita akan fokus untuk membahas mengenai luas bangun datar. Mari kita mulai dari persegi terlebih dahulu. Di sini kita mengetahui bahwa persegi itu memiliki panjang sisi yang sama antar segala sisi. Mari katakan tiap sisinya ini memiliki panjang 5 cm. Maka cara untuk menghitungnya adalah luas, yaitu sisi dikali sisi, atau sama dengan sisi pangkat 2. Dalam kasus ini, kita tinggal kalikan saja 5 cm dikali 5 cm. Seperti rumus ini, teman-teman. Jadi jawabannya, tentu saja, 5 kali 5 adalah 25, kemudian cm yang terjadi 2 kali, hasilnya adalah cm pangkat 2. Lalu bagaimana dengan bangun datar yang lain? Mari katakan persegi panjang, teman-teman sekalian. Di sini mari kita bahas, katakanlah ada persegi panjang, yang sisi panjangnya itu adalah 4 cm, kemudian lebarnya 3 cm. Bagaimana cara untuk mengetahui luasnya? Pada dasarnya, secara prinsip, untuk mengetahui luas dari persegi panjang, itu sama sebagaimana kita mencari luas pada persegi biasa. Hanya saja teman-teman sekalian, karena persegi panjang ini memiliki beda antar sisi panjang dan lebarnya, maka luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi langsung saja kita hitung, panjangnya adalah 4 cm, kemudian lebarnya adalah 3 cm. Berarti, luasnya adalah 12 cm pangkat 2. Selesai. Sekarang teman-teman sudah menjadi semakin lancar. Mari kita beri contoh pada tipe soal yang berbeda. Ingat, di sini kita masih memakai prinsip yang sama, tapi teman-teman coba tes jawab yang ini. Ada sebuah tanah yang ingin dibagikan oleh seorang kakek kepada anaknya. Panjang tanah itu adalah 9 km, kemudian lebarnya adalah 8 km. Tanah tersebut akan dibagi 3, di mana sang anak akan mendapatkan 3 km dari bagian tanah tersebut. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Jadi berapakah tanah yang akan didapatkan oleh anak tersebut? Ingat teman-teman, untuk menghitung luas, di sini kita langsung ingat saja prinsipnya, yaitu panjang dikali lebar. Dalam kasus ini, sang anak akan mendapatkan 3 km bagian dari orang tuanya sendiri. Jadi cara menghitungnya adalah, kita harus fokus pada bagian yang diarsir. Jadi di sini, panjangnya adalah 3 km, karena yang bagian 9 km ini tidak kita hitung. Kemudian lebarnya adalah 8 km. 3 dikali 8, hasilnya adalah 24. Kemudian karena ini kilometer, maka satuannya adalah kilometer, kemudian kita tambahkan pangkat 2 sebagai satuan luas. Kita telah membahas persegi, mari kita lanjut ke bagian segitiga. Terdapat berbagai jenis segitiga, mari kita mulai dari segitiga siku-siku. Alas dari segitiga adalah 6 cm, kemudian sisi miringnya adalah 10 cm. Pertanyaannya, berapakah luas dari segitiga tersebut? Jadi rumus dari luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Di sini kita telah mengetahui alasnya, yaitu 6 cm, tapi kita belum mengetahui tingginya. Nah, cara untuk mengetahui tinggi, apabila informasi yang kita dapatkan adalah sisi miring dan alas, kita bisa melakukan suatu hal yang disebut sebagai teorema Pitagoras. Jadi bagaimana caranya? Sisi tinggi itu adalah sisi miring pangkat 2, kemudian dikurang sisi alas pangkat 2. Jadi langsung saja kita hitung, 10 pangkat 2 adalah 100, kemudian dikurangi dengan 6 pangkat 2, yaitu 36. Hasilnya adalah 64 cm. Hanya saja, karena ini masih dalam bentuk pangkat 2, T pangkat 2, maka kita akan ubah ia menjadi bilangan biasa. Jadi akar 64 itu sama dengan 8 cm. Dengan teorema Pitagoras, kita mengetahui bahwa tinggi segitiga tersebut adalah 8 cm. Jadi langsung saja kita operasikan rumus luasnya. Luas itu adalah setengah alas, yaitu 6 cm, dikali tinggi yang sudah kita dapatkan sebagai 8 cm. Setengah dikali 6 cm, hasilnya adalah 3 cm, kemudian dikali 8, 3 dikali 8, hasilnya adalah 24. Baik teman-teman, jadi itu dia cara menghitung segitiga siku-siku. Sekarang bagaimana caranya untuk menghitung segitiga sama kaki? Suatu segitiga itu memiliki alas 6 cm, kemudian sisi miringnya itu masing-masing 5 cm. Bagaimana cara untuk menghitung luasnya? Baik, secara garis besar, rumus luas dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Di sini kita hanya memiliki info alas dan sisi miring. Jadi caranya adalah bisa kita bagi terlebih dahulu. Bagian alasnya yang kita ketahui adalah 6 cm. Karena kita bagi 2, jadi satu sisinya adalah 3 cm. Sekarang informasi yang kita dapatkan adalah sisi miring dan sisi alas. Jadi seperti tadi, kita gunakan teorema Pitagoras. Untuk mengetahui berapa panjang sisi tinggi, maka kita dapat melakukan
pangkat 2 dari sisi miring, kemudian dikurangi dengan pangkat 2 dari sisi alas. Ingat kata kuncinya, sisi miring di pangkat 2, kemudian dikurangi sisi alas yang di pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25, 3 pangkat 2 adalah 9. 25 dikurang 9, hasilnya adalah 16. Jadi tinggi yang masih dalam bentuk pangkat 2 adalah 16. Agar pangkat 2-nya hilang, 16 ini harus kita jadikan sebagai akar. Akar dari 16 adalah 4. Jadi tingginya adalah 4 cm. Jadi kita telah dapat tinggi segitiga ini adalah 4 cm. Jadi langsung saja kita hitung luasnya. Luas segitiga secara garis besar adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alas, yaitu setengah dikali 6, kemudian dikali tinggi. Tinggi segitiga ini secara garis besar, tentu saja 4 cm. Baik, mari kita letakkan ke atas sedikit. Setengah dikali 6, hasilnya adalah 3 cm, kemudian dikali dengan 4 cm. Jadi luas segitiga ini adalah 12 cm pangkat 2. Baik teman-teman, jadi itu dia tadi cara menghitung segitiga siku-siku, kemudian itu tadi cara menghitung segitiga sama kaki. Dengan cara yang sama, mari kita lanjut ke tipe segitiga sembarang. Di sini saya telah siapkan satu segitiga, kemudian segitiga itu kita bagi dua. Sisi miring sebelah kiri adalah 13 cm, kemudian panjangnya secara menyeluruh, ini adalah 10 cm. Sisi yang dibagi dua, panjangnya adalah 5 cm. Bagaimana cara untuk mencari luas pada segitiga ini? Teman-teman selalu boleh pause video ini kemudian kerjakan. Terdapat sangat banyak cara untuk mengetahui luas dari segitiga ini. Hanya saja saya akan memberikan cara yang paling mudah. Kita akan hitung luasnya, mulai dari yang kiri terlebih dahulu, kemudian kita akan gabungkan nilainya dengan luas pada segitiga yang ada di sebelah kanan. Jadi kita akan hitung segitiga ini sebagai dua segitiga siku-siku. Mari kita mulai untuk menghitung tinggi dari segitiga ini. Sama seperti sebelumnya, cara untuk mengetahui tinggi pada suatu segitiga, kita tinggal kurangi sisi miringnya yang di pangkat 2 dengan sisi alasnya yang di pangkat 2. Dengan teorema Pythagoras tadi teman-teman. Sisi tinggi pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurangi dengan sisi alas pangkat 2. 13 pangkat 2 hasilnya adalah 169, kemudian 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Hasilnya adalah 144. Hanya saja, karena ini masih T pangkat 2 atau tinggi pangkat 2, agar kita mengetahui bentuknya dalam bentuk tinggi, jadi 144 kita ubah menjadi akar, yang kemudian kita harus tahu akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi kita telah mengetahui tinggi segitiga ini adalah 12 cm. Panjang segitiga ini secara menyeluruh adalah 10 cm. Maka secara logika, tentu saja sisi yang ada di sebelah kanan ini, panjangnya adalah 5 cm. Sekarang untuk sisi kanan, kita telah mengetahui tingginya adalah 12 cm dan alasnya adalah 5 cm. Bagaimana cara untuk mengetahui sisi miringnya teman-teman? Sebelumnya mari kita rapikan sebentar. Untuk mengetahui sisi miring dari segitiga, maka caranya adalah tetap bisa kita lakukan dengan teorema Pythagoras. Sisi miring, atau kita cari dengan miring pangkat 2 terlebih dahulu, dengan kita menambahkan sisi tinggi yang di pangkat 2, kemudian sisi alas yang di pangkat 2. Bilangan itu kita dapat dari sini, dan dari sini teman-teman. 12 pangkat 2 hasilnya adalah 144. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. 144 ditambah 25 hasilnya adalah 169. Jadi miring yang masih pangkat 2 adalah 169. Kita ingin mengetahui miring tanpa pangkat 2, jadi 169. Kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk akar. Akar dari 169 hasilnya adalah 13. Jadi sisi miring tersebut adalah 13 cm. Mari kita tulis seperti ini. Sekarang kita telah mendapatkan kedua sisi segitiga ini. Ternyata segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jadi sebenarnya kita juga bisa tahu luas segitiga ini kalau kita pakai rumus segitiga sama kaki. Tapi di sini saya akan lanjutkan step mencari luas segitiga apabila segitiganya saat awal terbagi menjadi dua bagian. Mari langsung kita hitung luasnya. Dari sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Kita tambahkan. Luas kiri atau luas 1, rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alas pada sisi kiri adalah 5 cm, jadi setengah dikali 5 cm, kemudian dikali dengan tingginya adalah 12 cm. 12 dikali 5 hasilnya adalah 2,5, kemudian dikali dengan 12, hasilnya adalah 30. Kemudian mari kita fokus pada luas yang ada di sebelah kanan. Pada dasarnya ini sama teman-teman sekalian. Baik, lanjut luas B, setengah kali alas dikali tinggi. Setengah
dikali alasnya adalah 5 cm, kemudian tingginya adalah 12 cm. Setengah dikali 5 adalah 2,5, kemudian dikali 12, hasilnya adalah 30. Baik, sekarang kita telah mengetahui luasnya di kiri dan kanan. Jadi langsung saja kita tambahkan. Luas A ditambah luas B. Tentu saja hasilnya adalah 60 cm pangkat 2. Baik teman-teman sekalian, sekarang waktunya kita membahas tentang jajar genjang. Bagaimana cara untuk menghitung luas dari jajar genjang? Pada dasarnya teman-teman, cara menghitung luas dari jajar genjang ini adalah satu prinsip sebagaimana kita mencari luas pada persegi panjang. Misalnya persegi panjang ini memiliki panjang 8 cm, kemudian lebarnya adalah 6 cm. Teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya ini bisa sama. Jadi rumus luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi. Alasnya adalah 8 cm, kemudian tingginya adalah 6 cm. Jadi luas jajar genjang ini adalah 48 cm pangkat 2. Apabila kita menggunakan rumus luas pada persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di sini kita mendapati 8 kali 6 adalah 48 cm pangkat 2 juga. Sama teman-teman. Lalu mengapa ini bisa sama? Jajar genjang ini bisa dikatakan sebagai persegi yang dibengkokkan sedikit, entah itu ke kanan maupun ke kiri. Jadi tentu saja, secara prinsip untuk mencari luas, ia juga sama dengan persegi panjang. Bahkan menurut saya pribadi, apabila kita dihadapkan dengan informasi yang sangat sedikit, cara untuk mencari luas jajar genjang akan lebih mudah daripada persegi panjang. Mari saya beri contoh. Di sini kita punya jajar genjang dengan bentuk seperti ini. Kemudian, kita dapat informasi bahwa sisi miring sebelah kiri jajar genjang tersebut adalah 5 cm, panjang di atasnya adalah 10 cm, kemudian salah satu alas di bagian sebelah kirinya saja, atau sisi yang memiliki garis miring, itu adalah 3 cm. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui luas dari jajar genjang ini? Ingat, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kita belum mengetahui berapa tinggi dari jajar genjang ini. Lalu bagaimana caranya? Jadi kita dapat gunakan rumus teorema Pitagoras, sebagaimana yang kita lakukan dalam menghitung segitiga tadi teman-teman. Jadi sisi tinggi adalah sisi miring dikurangi dengan sisi alas. 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Kemudian 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. 25 dikurang 9, hasilnya adalah 16. Jadi sisi tinggi dalam pangkat 2, hasilnya adalah 16. Agar pangkat 2-nya menghilang, kita beri akar pada bilangan 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi sisi tinggi pada jajar genjang ini adalah 4 cm. Karena sekarang kita telah mengetahui tinggi dari jajar genjang tersebut, jadi waktunya kita hitung saja. Alas dari jajar genjang ini tidak ada, hanya saja di bagian sisi atas, kita telah mengetahui bahwa panjangnya adalah 10 cm. Panjang atas dan bawah dari jajar genjang adalah sama. Jadi sisi alas tentu saja adalah 10 cm. Kemudian tingginya adalah 4 cm. 10 dikali 4 adalah 40. Jadi luas dari jajar genjang ini 40 cm. Sekarang kita beralih ke bentuk belah ketupat. Di sini kita punya satu belah ketupat, yang di sini akan kita bagi dua diagonal. Satu diagonal dari bawah ke atas, kemudian satu lagi dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Mari katakan diagonal dari kiri ke kanan, itu panjangnya adalah 16 cm. Kemudian mari katakan diagonal dari atas ke bawah, itu panjangnya 12 cm. Jadi rumus luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2, kemudian dibagi 2. Bisa juga dengan seperti ini teman-teman. Setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Hasilnya sama saja teman-teman. Jadi langsung saja kita hitung. Diagonal 1 boleh kita pilih dari yang manapun. Saya akan mulai dari 16 cm. Dikali diagonal 2, yaitu 12, kemudian dibagi 2. 16 dikali 12, hasilnya adalah 192. Kemudian 192 dibagi 2, hasilnya adalah 96. Jadi luas belah ketupat ini adalah 96 cm pangkat 2. Sekarang teman-teman telah mengerti cara untuk mengetahui luas dari belah ketupat. Jadi mari kita bahas tipe belah ketupat yang sedikit lebih sulit lagi teman-teman. Sisi miringnya adalah 15 cm. Kemudian salah satu bagian alasnya itu adalah 9 cm. Jadi begini teman-teman. Ingat, informasi yang kita dapatkan hanyalah bagian ini. Jadi bagaimana cara untuk mengetahui luasnya? Seperti biasa, saat inilah teorema Pitagoras sangat bermanfaat. Karena di sini kita perlu untuk mengetahui berapa tinggi dari bagian belah ketupat yang ada di sini. Jadi langsung saja kita lakukan teorema Pitagoras. Untuk mencari tinggi, maka kita harus kurangi sisi miring pangkat 2 dikurang dengan bagian alas yang di pangkat 2. 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225.
Kemudian 9 dipangkat 2, hasilnya adalah 81. 225 dikurang 81, hasilnya adalah 144. Jadi kita telah mengetahui tinggi pangkat 2-nya adalah 144. Kemudian, agar itu menjadi tinggi saja tanpa pangkat 2, jadi 144-nya kita ubah jadi akar. Akar dari 144 adalah 12 cm. Lalu bagaimana cara untuk menghitung luasnya? Teman-teman bisa memikirkannya terlebih dahulu. Karena kita telah mengetahui setengah bagian dari belah ketupat ini. Tepatnya pada bagian yang di atas ini teman-teman, yaitu 12 cm. Maka kita bisa ketahui bahwa panjang diagonal dari atas ke bawah itu adalah 24 cm. Kenapa? Karena setengahnya adalah 12 cm. Jadi kita mengetahui bahwa panjang diagonalnya dari atas ke bawah adalah 24. Sedangkan setengah diagonal yang ada di sebelah sini adalah 9 cm. Jadi panjang diagonal dari kiri ke kanan itu adalah 9 dikali 2. Tentu saja 18 cm. Luas itu adalah setengah dikali D1 dikali D2. Setengah dikali diagonal 1, saya akan pilih yang bawah dulu, dikali 18, kemudian dikali 24. Setengah dikali 18, hasilnya adalah 9, kemudian dikali 24, maka hasilnya adalah 216. Jadi luasnya adalah 216 cm pangkat 2. Lalu bagaimana dengan layang-layang teman-teman sekalian? Mari katakan ada sebuah layang-layang. Bentuknya seperti ini. Maaf jika gambarnya berantakan. Kemudian mari kita bagi menjadi 2 diagonal. Mari katakan panjang diagonal dari kiri ke kanan itu adalah 8 cm. Kemudian panjang diagonal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu adalah 10 cm. Sekarang berapakah luas layang-layang tersebut? Rumus dari luas layang-layang itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali diagonal 1, mari kita katakan diagonal satunya adalah 8 cm saja. Kemudian diagonalnya adalah 10 cm. Mari kita lanjut hitung di atas sini. Setengah dikali 8, hasilnya adalah 4. Kemudian kita kali dengan 10. Jadi 4 dikali 10 adalah 40 cm pangkat 2. Luasnya seperti ini. Mari kita berikan contoh soal yang sedikit lebih sulit. Mari katakan ada sebuah layangan yang berbentuk seperti ini. Maaf jika berantakan. Ia terbagi menjadi 2 diagonal. Itu panjangnya adalah 38 cm. Namun hanya saja, belum diketahui berapa panjang diagonal dari kiri ke kanan. Yang baru diketahui adalah panjang dari sisi yang ini, yaitu 12 cm. Kemudian sisi miring, yang ada di bagian kanan atas teman-teman. Teman-teman boleh pause video ini dan kerjakan, sebagaimana saat kita membahas belah ketupat tadi teman-teman. Jadi dalam kasus ini, kita bisa fokus pada bagian ini terlebih dahulu. Mari kita cari berapa alasnya. Kita tinggal lakukan teorema Pitagoras. Untuk mencari alas pangkat 2, kita bisa kurangi sisi terpanjang atau sisi miring yang kita pangkat 2, kemudian kita kurangi dengan sisi tinggi yang kita pangkat 2 juga teman-teman. 13 pangkat 2 adalah 169, 12 dipangkat 2 adalah 144. 169 dikurang 144, hasilnya adalah 25. Namun ini masih alas pangkat 2, jadi kita berikan akar pada 25 agar alasnya ini tidak pangkat 2 lagi. Akar dari 25 hasilnya adalah 5 cm. Sekarang kita telah mengetahui panjang setengah diagonal pada layang-layang ini teman-teman. Maka tentu saja panjang diagonal dari kiri ke kanan secara menyeluruh adalah 2 kali lipat dari 5 cm. Tentu saja 10 cm teman-teman sekalian. Luas itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali 10, kemudian dikali 38. Setengah dikali 10 adalah 5. 5 dikali 38, hasilnya adalah 190. Jadi luas layang-layang tersebut adalah 190 cm pangkat 2. Sekarang mari kita fokus ke dalam bentuk trapesium. Mari katakan di sini ada satu trapesium. Panjang sisi bawahnya adalah 20 cm, kemudian sisi atasnya adalah 10 cm, lalu tingginya adalah 5. Bagaimana caranya untuk mengetahui luas trapesium ini? Jadi luas trapesium, rumusnya adalah setengah dikali tiap sisi, atau bisa juga dikatakan sisi A ditambah B, kemudian dikali dengan tinggi trapesium tersebut. Jadi untuk menghitung ini, langsung saja kita lakukan setengah dikali A ditambah B. Agar lebih mudah, anggap saja A ini bagian atas dan B ini bagian bawah. Jadi 10 ditambah 20, kemudian dikali dengan 5.
Dalam operasi campuran, bilangan yang ada dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 10 ditambah 20 hasilnya adalah 30. Jadi yang tersisa adalah setengah dikali 30 dikali 5. Setengah dikali 30 hasilnya adalah 15. Kemudian dikali 5 hasilnya adalah 75. Jadi trapesium ini seluas 75 cm pangkat 2. Sekarang saya punya contoh untuk teman-teman sekalian kerjakan. Ingat, kita tetap menggunakan rumus yang sama. Carilah luas pada trapesium ini. Sisi panjang memiliki panjang total 12 cm, sisi yang pendek 6 cm, kemudian tingginya tidak diberitahu, hanya saja kemiringannya itu punya panjang 5 cm. Teman-teman boleh pause video ini kemudian kerjakan. Baik, terdapat sangat banyak cara untuk mengetahui luas dari trapesium ini. Kali ini saya akan menggunakan prinsip pada segitiga terlebih dahulu. Jadi mari kita potong trapesium ini agar memiliki dua segitiga. Karena kita telah mengetahui panjang sisi bawahnya adalah 12 cm, maka tentu saja apabila ini segitiganya kita potong dua, jadi tinggal kita kurangi saja sisi panjang dengan sisi pendek. Berarti yang tersisa adalah 6 cm apabila kita hitung sisinya itu dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian, karena 12 telah dikurangi 6 cm, maka tentu saja sisanya adalah 6 cm juga. 6 cm apabila kita bagi dua, maka hasilnya adalah 3 pada masing-masing sisi miring. Jadi di sebelah kanan ini 3 cm, di sebelah kiri juga 3 cm. Dan yang di tengah tentu saja sama seperti yang di atas. Baik, selebihnya akan kita hitung. Mari kita cari tinggi trapesium ini menggunakan teorema Pythagoras. Jadi untuk mencari tinggi, kita tinggal kurangkan sisi miring dengan sisi alas yang di pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25, 3 pangkat 2 adalah 9. 25 dikurang 9 hasilnya adalah 16. T pangkat 2 sama dengan 16. Untuk mengubah T pangkat 2 menjadi T, maka kita harus akarkan bilangan 16 tersebut. Akar dari 16 adalah 4. Jadi tingginya adalah 4 cm. Langsung saja kita tulis tingginya 4 cm. Untuk langsung menghitung luasnya, tentu saja sudah bisa. Luas sama dengan setengah dikali sisi atas dan sisi bawah, kemudian dikali dengan T. Setengah dikali sisi A yaitu 6, kemudian sisi bawah yaitu 12, kemudian dikali dengan tingginya, yaitu 4 cm. 6 ditambah 12 adalah 18. Kemudian, setengah dikali 18 adalah 9. 9 dikali 4, hasilnya adalah 36. Jadi luas trapesium tersebut adalah 36 cm pangkat 2. Baik, jika teman-teman sekalian sudah mulai lancar, mari kita ganti jenis bangun datarnya. Di sini kita memiliki sebuah lingkaran dengan diameter 8 cm. Pertanyaannya, berapa luas lingkaran tersebut? Jadi luas dari lingkaran adalah pi dikali r pangkat 2. Jadi apa itu pi dan apa itu r? R ini adalah jari-jari. Atau bisa dikatakan, cara untuk mencari r adalah d dikali dengan setengah. Atau bisa juga kita katakan, jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Di sini diameternya adalah 8 cm. Setengah dari 8 cm tentu saja 4 cm teman-teman sekalian. Jadi kita dapat mengetahui bahwa jari-jari dari lingkaran ini adalah 4 cm. Kemudian dalam matematika, nilai pi ini sama dengan 3,14 atau bisa juga 22/7. Teman-teman boleh gunakan salah satu dari nilai pi yang ada di sini untuk menghitung luas suatu lingkaran. Jadi langsung saja kita hitung, pi adalah 3,14. Kemudian kita kali dengan jari-jari pangkat 2. Atau 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Jadi langsung kita hitung 3,14 dikali 16 hasilnya adalah 50,24. Pada dasarnya cara untuk mencari luas pada lingkaran ini sangat mudah. Jadi mari kita beri contoh soal yang sedikit dipersulit agar teman-teman sekalian dapat lebih lancar apabila dihadapkan pada soal yang lebih mudah. Di sini kita memiliki sebuah lingkaran. Lingkaran tersebut memiliki jari-jari 6 cm. Kemudian ia ditutupi dengan segitiga dalam bentuk seperti ini teman-teman. Segitiga tersebut memiliki tinggi 6 cm. Pertanyaannya, berapakah luas lingkaran ini? Apabila bagian yang diarsir hanyalah bagian lingkaran saja, namun kita tidak menghitung sisi segitiga dalam menghitung luas tersebut. Jadi bagian lingkaran ini saya teman-teman. Teman-teman boleh pause video ini dan kerjakan. Baik, pada dasarnya di sini kita tinggal menggunakan sedikit logika teman-teman. Dan cara untuk menyelesaikan ini sangat banyak sekali. Saya akan menghitung luas dari segitiga terlebih dahulu. Kita telah membahasnya tadi bahwa luas dari segitiga adalah setengah alas
dikali tinggi. Alas dari segitiga ini adalah 6 cm, kemudian tingginya juga 6 cm. Setengah dikali 6, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Jadi luas dari segitiga tersebut adalah 18 cm pangkat 2. Kita telah mengetahui luas segitiga. Sekarang mari kita fokus ke luas pada lingkaran ini, teman-teman. Luas lingkaran adalah pi dikali r pangkat 2. Pi adalah 3,14. Kemudian, r pangkat 2, kita telah mengetahui nilai r-nya atau nilai jari-jarinya adalah 6 cm. Jadi langsung saja kita letakkan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36. Jadi langsung saja kita kali 3,14 dikali 36. Hasilnya adalah 113,04 cm pangkat 2. Namun teman-teman sekalian, karena dua angka di sebelah koma hanyalah 0,4, untuk kemudahan saya hanya akan menggunakan 113 cm pangkat 2 dalam menghitung luas lingkaran ini, teman-teman. Namun jika teman-teman ingin akurat, maka pakai saja bilangan yang ada di sebelah komanya. Kita tinggal kurangi luas lingkaran tersebut dengan luas segitiga. Jadi mari langsung kita hitung luas lingkaran dikurang dengan luas segitiga. Luas lingkaran adalah 113. Luas segitiga adalah 18. 113 dikurang 18, hasilnya adalah 95 cm pangkat 2. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.